bisa di under Windows atau mungkin di under Linux. Nah, ketika dibuka tampilannya awal seperti ini. Oke. Selalu administrator. Jadi password yang nanti pertama username-nya adalah admin penggunanya, kemudian passwordnya pun admin. Oke, kita passwordnya admin. Nah, pada saat masuk login sebagai administrator, maka semua fungsi-fungsi, fitur-fitur yang ada di software ini akan bisa diakses oleh seorang administrator. Oke, contohnya dia bisa nambah-nambahin username atau ngedelete username, membuat password, create job, bikin laporan, track and trace, lalu activity log, kemudian report, dan segala macam fungsi-fungsi ini bisa diakses oleh seorang administrator. Oke, contohnya di sini ya. Di sini kita lihat usernya. Si user ini dia bisa menambahkan siapa saja yang nanti akan diaksesnya atau memiliki hak aksesnya. Misalkan PPIC, production manager, kemudian warehouse, seperti itu ya. Atau bila mau menambahkan pun bisa seperti itu. Oke, kemudian next kita ke role management. Nah, di role management ini sang administrator pun dia bisa menambahkan fungsi-fungsi usernya sesuai kebutuhan. Misalkan seorang manajer ya, misalkan seorang manajer di sini. Oke. Nah, seorang manajer di sini dia bisa mengakses apa aja. Contoh, manajer ini nggak perlu cetak-cetak serialisasi ya dan agregasi, jadi nggak usah dicentang. Oke, nggak usah dicentang. Nah, ini bisa ada fungsi untuk job order di sini, untuk bikin produknya, untuk job reportnya manajer ya, untuk serial reportnya, departemennya, untuk reportingnya, scan BPOM dan segala macam. Yang tidak dibutuhkan tidak usah dicentang. Contoh lain lagi, misalkan di sini PPIC. Nah, tugasnya seperti apa bisa dilihat. Kemudian di sini ada warehouse, orang gudang ya. Orang gudang ini memiliki fungsinya seperti apa aja. Nah, di sini bisa dilihat. Oke. Kemudian di sini misalkan lagi ada usernya printing ya, jadi tugasnya printing aja. Nah, di sini bisa dilihat. Dia tugasnya itu hanya cetak serialisasi aja. Oke. Ada lagi misalkan di sini dia untuk printing yang satu lagi. Nah, dia tugasnya ini hanya 2, diberikan aksesnya, yakni cetak serialisasi dan cetak agregasi saja. Sisanya tidak diberikan akses. Oke. Oke, setelah selesai kita kembali untuk memilih departemennya. Jadi kita di sini bisa, si seorang administrator itu bisa menambahkan atau mengurangi departemen yang bisa mengaksesnya. Misalkan di sini saya perlihatkan ada departemen namanya IT, departemennya manager, misalnya departemennya warehouse,
departemennya, production, PPIC, delivery dan segala macam. Bila ingin menambahkan, misalkan di sini saya menambahkan departemennya ini, misalkan keuangan ya, keuangan. Oke, mau menambahkan keuangan, nanti setelah di create, di save di sini. Oke, di save. Nah, selesai. Oke. Nah, di sini terlihat ada departemen yang baru. Ya, departemennya itu departemen keuangan. Nah, di sini. Oke. Bila departemen itu tidak dibutuhkan kembali, bisa di delete. Oke, di delete di sini. Delete. Oke. Kita make sure delete. Oke. Selesai. Nah, sekarang departemen yang untuk keuangannya sudah tidak ada lagi. Oke, sekarang kita kembali. Nah, di sini semua aktivitas akses bisa diakses oleh seorang administrator. Oke. Nah, setelah selesai, nanti membuat usernya, passwordnya untuk pengguna, misalkan untuk serialisasi itu diberikan akses untuk operator. Oke. Lalu untuk manajer dan sebagainya. Setelah selesai, langsung kita log out. Oke, kita log out. Oke, video selanjutnya akan saya update lagi. Terima kasih.